Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung sebelum kita ke Pak Guswanto ya melanjutkan dialog. Ini kita pantau juga wilayah Garut, Jawa Barat. Yang ternyata di sana ada juga beberapa wilayah seperti Cimacan, Gayo Handap juga yang menjadi dampak dari banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Taufik Hidayat, kontributor kami berada di lokasi saat ini di kawasan Gayo Handap. Informasi dari Anda, Taufik. Baik, Ari dan pemirsa di rumah, bahwa memang saya tempat mengabarkan ini berada di terdampak paling parah, yaitu di wilayah Daya Handap, di mana di belakang saya ini merupakan rumah-rumah yang hancur atau yang hanyut terbawa arus sungai Cipeje. Pasca banjir kemarin, memang warga masih terus berdatangan untuk mencari barang-barang sisa yang masih dinilai bisa diselamatkan. Namun kalau melihat kondisinya, selain rumah hancur, barang-barang elektronik, harta benda, surat berharga pun sepertinya sudah tak mampu mereka selamatkan. Dan pemerintah Kabupaten Garut sendiri sudah menetapkan masa tanggap bencana selama 14 hari. Dan pemerintah berjanji akan mengganti bagi korban yang rumahnya hilang atau hancur dari dana BTT dengan kisaran 50 juta untuk satu rumah. Sementara untuk kerusakan rumah ringan hingga sedang di wilayah Daya Handap ini ada 43 rumah, dan pemerintah berjanji akan memberi kerahiman bagi hal yang sama, bagi korban yang sama. Dan sementara pengungsi di wilayah ini ditempatkan di dekat sarana ibadah masjid, termasuk dapur umum juga sudah didirikan. Ada sedikit sekitar 150 pengungsi yang memang sudah ditempatkan di tempat yang aman. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa banjir ini, akan tetapi menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat korban jiwa yaitu di wilayah Bayongbong, yaitu ada satu warga yang meninggal karena longsoran. Akan tetapi korban tersebut tidak meninggal di lokasi, melainkan di perjalanan karena mengalami sakit parah. Demikian, Ari. Adakah korban luka-luka, Taufik? Untuk korban luka-luka dilaporkan tidak ada. Jadi saat terjadinya banjir, karena masyarakat di sekitaran bantaran sungai ini sudah dilakukan pelatihan mitigasi bencana, di mana memang bencana banjir seperti ini pernah terjadi sekitar tahun 2016 lalu. Tahun 2016 lalu memang banjir terparah atau volumenya hampir sama, akan tetapi dibandingkan dengan tahun 2016 lalu mencapai 57 orang yang meninggal. Nah, hal itu membuat masyarakat dilatih kebencanaan, sehingga ketika air dari sungai meluap, masyarakat ketika air mencapai lutut, mereka harus segera meninggalkan rumah dan meninggalkan apapun di luar itu, hanya pakaian dengan yang dipasang di badan. Demikian. Taufik, terakhir mungkin kalau bisa dikatakan dalam ukuran waktu begitu, berapa lama sih pada saat kejadian tersebut air bandang ya bisa dikatakan yang meluap dari kali tersebut, dan apa pemicunya? Curah hujan juga yang cukup tinggi di hulunya atau seperti apa? Diprediksi menurut keterangan dari BPBD termasuk PVMBG, pada hari Jumat petang itu sekitar pukul 4 sore atau pukul 16 sore, hujan sudah mulai mengguyur seluruh wilayah di kawasan Garut, termasuk hulu dan hilir. Dengan merata intensitas hujan dari pukul 16 tersebut hingga pukul 20 malam dengan intensitas yang sangat lebat. Sekitar pukul 20 lebih air sudah mulai naik dari tanggul-tanggul yang ada di belakang saya. Memang secara perlahan naiknya, akan tetapi dengan kurun waktu sekitar 15 menit air tiba-tiba membesar. Dari situ warga mulai sadar bahwa ini akan membahayakan keselamatan mereka. Sesuai pelatihan-pelatihan mitigasi bencana, mereka sudah sadar dan sudah tahu ini akan mengancam nyawa mereka, sehingga ketika air naik di lutut, mereka harus meninggalkan apapun tanpa terkecuali dan harus segera ke tempat mencari yang lebih lokasi tinggi. yang aman. Seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Taufik Hidayat atas laporan lengkapnya langsung dari Garut, Jawa Barat. Jaga keselamatan Anda di sana. Oke, kami akan lanjutkan berbincang bersama dengan Pak Guswanto, masih bersama kami ya Pak. Pak Guswanto.
Iya, halo. Oke, Pak Guswanto, mungkin Pak langsung saja ini daerah-daerah mana saja yang harus diwaspadai selama beberapa hari ke depan Iya. dan kewaspadaan ini harus kami lakukan selama beberapa hari ke depan ya Pak ya? Kalau analisa dari BMKG sendiri Pak. Betul. Jadi kalau kita lihat berdasarkan dinamika atmosfer untuk 1 minggu ke depan, sepekan ke depan ya, yang ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai, yaitu antara lain kita melihat di sini kalau pada tanggal 17-18 itu kita melihat di sini masih ada Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian ada Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat itu yang masih. Hampir merata kemudian ya, Pak, tanggal ya? 9 ya hampir merata memang. Di tanggal 19-21 di sini ditambahkan kembali masih ada Lampung, Banten dan Jawa Barat serta Jawa Tengah yang ini. Nah, kemudian yang perlu kita waspadai juga di samping adanya banjir ataupun banjir bandang dan tanah longsor, barangkali ada angin kencang, hujan dan petir ya, itu juga perlu kita waspadai karena saat ini sebenarnya kan musimnya itu sebenarnya sudah jelas kemarau, namun masih terjadi hujan dan ini biasanya aktivitas konvektif itu banyak menimbulkan fenomena yang lain seperti hujannya itu disertai kilat dan petir. Dan ini juga perlu diwaspadai di beberapa daerah yang tadi saya sebutkan, misalkan ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo serta Papua. Sedangkan untuk potensi kebakaran hutan dan lahan ini juga kita lihat karena kekeringan ya, ini masih didominasi daerah Nusa Tenggara Timur yang harus kita waspadai. Oke. Kira-kira demikian. Pak, kalau boleh singkat saja Pak Gus. Tadi ada 17, 18, lalu 19 sampai dengan 21. Klasifikasinya bagaimana Pak Guswanto? Beratkah atau seperti apa? Oke, kalau kita lihat klasifikasinya, itu rata-rata kalau di wilayah selatan itu masih kategori ringan hingga lebat ya. Sedangkan di wilayah utara itu kita melihatnya lebih cenderung kepada sedang hingga ekstrim ya. Ini klasifikasinya. Yang tadi saya sebutkan, misalkan pola lokal di daerah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua itu masih dalam kondisi yang ekstrim barangkali seperti itu. Semoga sih informasi dari Pak Guswanto ini meningkatkan mitigasi masyarakat juga ya Pak ya, karena disitulah pentingnya kita mendengarkan arahan dari BMKG khususnya pagi ini begitu. Ya itu tadi disampaikan Pak Inti, kita harus waspada cuaca buruk, intensitas hujan tinggi dan juga angin kencang hingga 4 hari ke depan. Terima kasih Pak Guswanto atas waktunya pagi hari ini Pak. Ya, terima kasih. Selamat Terima kasih. Sehat selalu ya Pak Guswanto dan rekan-rekan di sana. Ya, sehat selalu.